Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Kamila sebagai Ketua Kelompok 7 dan ingin mewakilkan perkenalan anggota kelompok saya. Ada yang bernama Farah Monika, Susan Herawati, dan Desti Sakinah. Judul penelitian kami adalah Pengaruh Lingkungan Kerja dan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja pada PT Karya Intertek Kencana. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Sumber daya manusia merupakan faktor strategis yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis. Kualitas SDM yang kompeten, berdedikasi, dan memiliki orientasi kerja yang sangat jelas berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sebaliknya, rendahnya kualitas SDM dapat menghambat kinerja perusahaan serta menurunkan kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja menjadi isu penting dalam manajemen SDM karena berkaitan dengan sikap, perasaan, dan perilaku karyawan terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh kesesuaian antara kontribusi karyawan dengan imbalan, perlakuan, serta kondisi kerja yang diterima. Lalu tingkat kepuasan yang baik akan mendorong kinerja, loyalitas, dan produktivitas. Nah, lanjut, lingkungan kerja merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kepuasan kerja. Lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mendukung dapat menimbulkan semangat kerja serta produktivitas karyawan. Sedangkan lingkungan kerja yang tidak kondusif dapat menimbulkan stres, menurunkan motivasi, dan berdampak negatif pada kinerja. Selain itu, budaya organisasi juga berperan penting dalam membentuk kepuasan kerja karyawan. Budaya organisasi yang positif dapat menciptakan nilai, norma, dan perilaku kerja yang mendukung keterlibatan karyawan, meningkatkan kepuasan kerja, serta menunjang keberhasilan perusahaan. Sebaliknya, budaya organisasi yang tidak baik dapat menurunkan kepuasan dan produktivitas kerja. PT Karya Intertek Kencana sebagai perusahaan yang sangat bergantung pada kualitas SDM, perlu memperhatikan kondisi lingkungan kerja dan budaya organisasi yang diterapkan. Berdasarkan hasil prakuesioner, terdapat perbedaan persepsi karyawan terkait kedua faktor yang berpotensi mempengaruhi tingkat kepuasan kerja. Oleh karena itu, penelitian ini mengenai pengaruh lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan menjadi penting untuk dilakukan sebagai dasar pengambilan kebijakan manajemen sumber daya manusia yang lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, untuk rumusan masalahnya itu, yang pertama ada apakah lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan kerja pada PT Karya Intertek Kencana. Yang kedua ada apakah budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan kerja pada PT Karya Intertek Kencana. Yang ketiga ada apakah lingkungan kerja dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepuasan kerja di PT Karya Intertek Kencana. Nah, untuk tujuan penelitiannya itu sesuai dengan permasalahan yang terjadi dalam perusahaan. Maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Yang kedua ada untuk mengetahui seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja. Dan yang ketiga ada untuk mengetahui seberapa besar lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja. Nah, untuk kajian pustakanya yang pertama ada menurut Felicia Sidarta dan Tony Nawawi pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan, dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Karyawan PT BCA di Jakarta. Budaya organisasi, kepemimpinan, dan lingkungan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan karyawan PT Bank Sentral Asia di Jakarta. Yang kedua ada menurut Desi Derina Yusda Febrianti, Muhammad
Renandi di Ekatama pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Hypermart, Lampung. Pengaruh lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja secara bersama-sama menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Yang ketiga, menurut Luciana Dameria, Sani Ekawati 2022 dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT MMU Jakarta. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT MMU Jakarta. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT MMU Jakarta. Yang keempat, menurut Jessica Tania Putri, Agung Wahyu Handaru, Christian Wiradendi Wolor, 2025 dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PTX. Lingkungan kerja sebagai variabel independen pertama dan budaya organisasi sebagai variabel independen kedua dinyatakan berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap variabel kepuasan kerja sebagai variabel dependen. Yang kelima, menurut Valeria Kiki, Tio Mantara, dan Gede Adiputra, 2021 dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan, mengatakan bahwa secara parsial budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Pada penelitian ini, variabel budaya organisasi merupakan yang dominan berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, ada kerangka konseptual. Lingkungan kerja sebagai X1 mencangkup pencahayaan, sirkulasi udara, tingkat kebisingan, bau tidak sedap, dan keamanan kerja. Lingkungan kerja yang nyaman dan aman diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, ada budaya organisasi sebagai X2, meliputi insentif perorangan, toleransi terhadap risiko, sistem pengawasan, dukungan manajemen, dan pola komunikasi. Budaya organisasi yang positif diyakini mampu menciptakan keterlibatan dan kepuasan kerja. Kepuasan kerja sebagai Y, diukur melalui kepuasan terhadap pekerjaan, upah, kesempatan promosi, pengawasan, dan hubungan dengan rekan kerja. Ini adalah kerangka konseptual yang diajukan. H1 lingkungan kerja X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. H2 budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. H3 lingkungan kerja dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan statistik. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini disusun secara terstruktur dan sistematis, mulai dari tahap pembahasan masalah hingga penyusunan desain penelitian yang telah ditetapkan secara jelas sejak awal. Tempat penelitian ini adalah PT Karya Intertek Kencana yang berlokasi di Jalan Dan Mogot nomor 70 RT 5 RW 1 Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Data dikumpulkan dengan menyebar kuesioner menggunakan Google Form. Penyebaran dan pengisian kuesioner dimulai tanggal 5 Desember 2025. Adapun yang akan dibahas
Seberapa besar pengaruh lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja? Variabel independen pada penelitian ini adalah lingkungan kerja dan budaya organisasi. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah kepuasan kerja. Populasi penelitian. Menurut Sugiono, populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada dalam suatu wilayah generalisasi dan memiliki karakteristik serta kualitas tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti, dianalisis, dan selanjutnya dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah 83 karyawan PT Karya Intertek Kencana. Sampel penelitian. Menurut Ridwan 2015, sampel merupakan sebagian dari keseluruhan populasi yang dipilih berdasarkan karakteristik atau kondisi tertentu untuk dijadikan objek penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampling jenuh merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara menjadikan seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian. Dengan demikian, sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 83 karyawan PT Karya Intertek Kencana. Di sini ada hasil penelitian. Yang pertama yaitu ada uji validitas dengan X1-nya lingkungan kerja dan X2-nya budaya organisasi. Dan Y-nya yaitu kepuasan kerja. Uji validitas dilakukan untuk menilai apakah suatu kuesioner layak digunakan sebagai alat ukur penelitian. Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila setiap butir pertanyaan mampu mempresentasikan dan mengukur variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan adalah 83 responden. Oleh karena itu, nilai R-table ditentukan dengan derajat besaran DF sama dengan N dikurang 2DF. N dikurang 2DF sama dengan N dikurang 2, yaitu 81. Pada tingkatan signifikasi 0,05. Diperoleh nilai R-table sebesar 0,2159. Selanjutnya, ada hasil uji rehabilitas. X1-nya yaitu lingkungan kerja dengan nilai Cronbach alpha 0,641. Dan X2-nya yaitu budaya organisasi dengan nilai Cronbach alpha yaitu 0,812. Dan Y-nya yaitu kepuasan kerja. Berdasarkan hasil output case processing summary, diketahui bahwa dari total 83 responden, seluruh data termasuk dalam kategori valid. Tidak terdapat data yang dikeluarkan dari analisis karena tidak ada nilai kosong atau tidak terisi. Dengan demikian, keseluruhan data dapat digunakan untuk proses analisis selanjutnya tanpa adanya pengurangan jumlah sampel. Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach alpha kurang dari 0,60. Pada uji rehabilitas kami hanya memasukkan item pertanyaan yang dinyatakan valid pada uji validitas sebelumnya sehingga diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa variasi pengujian ini tidak dilakukan dengan menggunakan pernyataan untuk setiap variabel. Nilai Cronbach alpha yang diperoleh adalah di atas 0,60 yang menunjukkan bahwa reliable. Selanjutnya, ada uji normalitas. Berdasarkan hasil uji one sample Kolmogorov-Smirnov terhadap residual tidak terstandarisasi, diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,200 yang lebih besar dari taraf signifikasi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal secara statistik. Selanjutnya, ada uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, diketahui bahwa nilai tolerance pada masing-masing variabel sebesar 0,821 dan 0,821 lebih besar dari 0,1. Selain itu, dapat dilihat berdasarkan nilai FIF
Masing-masing variabel bernilai 1,219 dan 1,219 lebih kecil dari 10,00. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami gejala multikoliniaritas antar variabel independen. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode uji Glatzer dengan memperhatikan nilai signifikasi T signifikasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 memiliki nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya, ada uji autokolerasi. Berdasarkan hasil nilai Durbin-Watson sebesar 1,813, untuk dapat diinterpretasikan, perlu dicari terlebih dahulu nilai autokolerasi positif dan negatif dengan melihat nilai batas bawah Durbin dan batas atas Durbin. Berdasarkan tabel DW, diperoleh DL 15,693 dan nilai DU 17,187 dan nilai DW hitung adalah 1,813. Nilai DW berkisar 0 dikurang 4, di mana nilai 2 menunjukkan tidak ada kolerasi. Nilai 2 mengidentifikasi autokolerasi 53 negatif. Maka, dapat dikatakan penelitian ini tidak menunjukkan autokolerasi yang bermasalah. Selanjutnya, uji hipotesis, uji T parsial. Variabel total X1 memiliki nilai signifikan sebesar 0,003. Karena nilai ini lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa total X1 berpengaruh signifikan terhadap total Y1 secara parsial. Variabel total X2 memiliki nilai signifikan sebesar kurang dari 0,001. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa total X2 berpengaruh signifikasi terhadap total X1 secara parsial. Hasil penelitian uji hipotesis uji F simultan. Nilai signifikan atau probabilitas untuk uji F adalah lebih kecil 0,001, nilai F hitung adalah 26,017. Karena nilai signifikan lebih kecil 0,001 dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa total X1 dan total X2 secara simultan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap total Y1. Hasil penelitian uji hipotesis uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi R2 atau R-square mengukur proporsi variasi dalam variabel dependent total Y yang dapat dijelaskan oleh variabel independen total X1 dan total X2 dalam model regresi. Dalam tabel ringkasan model summary, nilai R-square adalah 0,394. Ini berarti 39,4% variabilitas variabel dependent total Y dijelaskan oleh variabel independen total X1 dan total X2 secara bersama-sama. Nilai Rogers R-square adalah 0,379. Nilai ini lebih disukai dalam regresi berganda karena memperhitungkan jumlah prediktor dalam model ini, menunjukkan bahwa setelah disesuaikan untuk jumlah prediktor, sekitar 37,9% variasi total Y dapat dijelaskan oleh model ini. Sisanya 100% diambil 37,9% sama dengan 62,1% dari variasi variabel dependent dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model regresi ini. Nah, di sini ada hasil penelitian uji regresi linier sederhana. Hasil uji regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana, diperoleh persamaan regresi untuk variabel total X1, yaitu Y sama dengan 13.703,661 ditambah 0,563 X1. Koefisien regresi sebesar 0,563 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit total X1 akan meningkatkan total Y sebesar 0,563.
Tanda positif pada koefisien ini menunjukkan adanya hubungan yang searah antara total X1 dan total Y. Selanjutnya, persamaan regresi untuk variabel total X2 adalah Y sama dengan 14.483,257 ditambah 0,578 X2. Koefisien regresi sebesar 0,578 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit total X2 akan meningkatkan total Y sebesar 0,578 yang juga menunjukkan hubungan positif. Berdasarkan uji signifikasi, nilai signifikan total X1 dan total X2 lebih kecil 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa total X1 dan total X2 berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap total Y. Nah, di sini ada hasil penelitian uji regresi linier berganda. Hasil uji regresi linier berganda, konstanta sebesar 8466,463 menunjukkan bahwa apabila total X1 dan total X2 bernilai 0, maka nilai Y sebesar 8466,463, nilai signifikasi 0,006 lebih kecil dari 0,05 sehingga konstanta signifikan secara statistik. Koefisien total X1 sebesar 0,341 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit total X1 akan meningkatkan total Y sebesar 0,341 dengan asumsi total X2 konstan. Nilai signifikasi 0,003 lebih kecil dari 0,05 sehingga total X1 berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap total Y. Koefisien total X2 sebesar 0,453 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit total X2 akan meningkatkan total Y sebesar 0,453 dengan asumsi total X1 konstan. Nilai signifikasi lebih kecil 0,001 sehingga total X2 juga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap total Y. Hasil uji T menunjukkan bahwa total X1 dan total X2 memiliki nilai signifikan lebih kecil 0,05 serta T hitung lebih besar dari T tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap total Y, baik dari regresi sederhana maupun regresi berganda. Kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja dan budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT Karya Intertek Kencana, baik secara parsial maupun simultan. Lingkungan kerja yang meliputi pencahayaan, sirkulasi udara, kebisingan, bau, dan keamanan berperan penting dalam menciptakan kenyamanan kerja sehingga meningkatkan kepuasan karyawan. Budaya organisasi yang tercermin dari insentif individu, toleransi risiko, sistem pengawasan, dukungan manajemen, dan komunikasi yang baik juga berkontribusi signifikan terhadap sikap positif dan kepuasan kerja. Dengan demikian, lingkungan kerja yang kondusif dan budaya organisasi yang positif menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Keterbatasan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah nilai koefisien determinasi R2 menunjukkan bahwa kepuasan kerja karyawan belum sepenuhnya dijelaskan oleh variabel lingkungan kerja dan budaya organisasi, sehingga masih terdapat faktor lain di luar model penelitian yang berpengaruh. Selain itu, data penelitian dikumpulkan pada satu waktu tertentu dan bersumber dari kuesioner persepsi, sehingga hasil penelitian sangat bergantung pada penilaian subjektif responden. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu perusahaan, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Saran untuk peneliti selanjutnya, dapat mengembangkan penelitian ini dengan 1. Menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi kepuasan kerja. 2. Menggunakan metode penelitian yang berbeda seperti pendekatan kualitatif atau mixed method. Yang ketiga, menerapkan objek penelitian yang berbeda agar hasil penelitian dapat digeneralisasi secara lebih luas.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.